Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua. Dalam pertemuan ini kita menyusun rencana tindak lanjut atau RTL untuk pengembangan sekolah kita. Adapun tujuan Bapak Ibu dan Bapak Komite kumpul di sini, kita akan membahas. Ini adalah pertemuan awal untuk menyusun program pelaksanaan diskusi dan menentukan tempat penyelenggaraan diskusi yang akan kita laksanakan. Bapak Ibu, kita hari ini memasuki hari kedua. Pertemuan kita pada hari ini kita akan diskusikan siapa narasumber yang akan kita datangkan untuk pelaksanaan RTL ini. Dan kita nanti akan membuat rencana pengembangan sekolah di sekolah kita ini. Selain kita mencari narasumber, kita pada hari ini juga menentukan tema apa yang harus kita buat. Dan tema inilah nanti yang akan kita laksanakan di lapangan untuk membuat rencana pengembangan di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu boleh mengeluarkan pendapat siapa narasumber yang akan kita datangkan untuk memberikan arahan kepada kita sehingga kegiatan kita nanti terlaksana dan tercapai sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Kegiatan kita melaksanakan RPS nantinya. Pada hari ini saya sebagai narasumber akan memaparkan kepada Bapak Ibu sekalian tentang kelemahan atau minat belajar siswa kita yang rendah, khususnya di sekolah kita SD swasta Al-Wasliyah Semadang pada hari ini. Jadi Bapak Ibu boleh melihat PowerPoint yang ada di depan, ya. Kemudian Bapak Ibu telaah dan kemudian Bapak Ibu tanyakan kepada saya apa kendala-kendala yang Bapak Ibu hadapi dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah kita sehingga minat belajar anak kita itu menjadi rendah. Nah, di sini kita akan membahas sama-sama dan kita akan mendapatkan solusinya sehingga anak kita nanti minat belajarnya lebih dari sebelum-sebelumnya dan proses belajar mengajar tercapai sesuai dengan keinginan kita. Saya bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suci Ramadhani, saya dari guru kelas 4. Saya akan bertanya bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk menciptakan media belajar yang baik agar minat siswa dalam belajar meningkat. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya menjawab pertanyaan dari rekan-rekan Bapak Ibu, yaitu Ibu Suci Ramadhani dari guru kelas 4, apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin menjawab pertanyaan dari rekannya? Dipersilahkan. Kalau tidak ada, iya silakan Bu Sri. Misalnya begini Pak, medianya itu bisa dari diri kita sendiri, teman-teman di sekolah, dari contoh-contoh yang dilakukan teman-teman, kan bisa Pak, itu kan contoh nyata
dari benda-benda yang ada di luar itu Pak. Misalnya halaman kita ini kan kalau kita tetap kebersihan kan kita melihat halaman kita itu kotor bagaimana dengan Ya, bagaimana dengan Ibu Suci dengan jawaban temannya? Terima. Karena betul yang seperti Ibu bilang, media itu bukan hanya media dari gambar atau dari apa namanya infokus, tapi dari lingkungan sekitar juga bisa jadi media. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memperkuat jawaban dari Bapak Ibu. Jadi untuk meningkatkan minat belajar siswa kita, tadi dari Ibu Suci mengatakan bagaimana kalau kita mengembangkan medianya. Nah, itu sebenarnya sangat tepat sekali. Dari sekian metode-metode pembelajaran yang sudah kita ketahui dan kita kuasai, juga kita harus menentukan metode yang tepat dengan pembelajaran tersebut. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak juga harus menguasai ICT. Nah, disinilah Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan metode pembelajaran dan media-media pembelajaran yang Ibu sajikan kepada anak-anak tersebut. Untuk transfer pengetahuan, yang pertama kita bisa lakukan ke anak-anak metode diskusi atau tanya jawab. Anak-anak itu lebih suka belajar diskusi karena memudahkan mereka menyelesaikan masalah yang diberikan oleh gurunya. Yang kedua, metode latihan kelompok atau individu. Yang ketiga, metode ceramah. Dan yang keempat, metode forum. Dan terakhir, metode diskusi panel. Nah, inilah metode-metode yang ada dalam metode pembelajaran untuk transfer pengetahuan ke anak didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu dan Dewan Guru sekalian, setelah kita mendengar hasil pemaparan informasi dari narasumber dan juga kita telah membahas tentang RPS, pada kesempatan kali ini kita dapat mengambil poin-poin penting atau kesimpulan dari rencana pengembangan sekolah, yaitu diantaranya yang pertama, kita harus lebih menguasai metode pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran siswa dengan materi yang kita ajarkan. Untuk poin yang kedua, kita juga dapat mengembangkan media pembelajaran untuk meningkatkan motivasi siswa atau minat belajar siswa agar tujuan pembelajaran yang kita inginkan tercapai. Ini bilangan berapa? 83. Ini tanda apa? Ini bilangan berapa? 20. Sekarang selesaikan, kita selesaikan ya. Lihat ke depan. 83 dikurang 27. Langkah yang pertama, kita kurangkan angka satuannya dulu yang di belakang. 3 dengan 7 besar mana nak? Besar 7. Yang kecil di atas kan? Nah, kalau kecil yang di atas, pinjam 1 dari angka 8. 1 ini nilainya sama dengan 10. Jadi 10 tambah 3 12. Nah, 13 kurang 7 berapa? Ayo hitung sampai bisa. 13. Ibu ada balon ini. Balonnya ada berapa? Ada 13. 13 dikurang berapa? 7.
12 dikurang 4 berapa? Ibu punya balon ini. Balonnya ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di balonnya kan ada 12. Ibu kurangi 4. Nah, jadi 1, 2, 3, 4 ibu kurang. Ibu kurangi dia dari sini. Sisanya berapa? Hitung. Nah, adalah 8.